Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Baik, untuk kali ini kita akan belajar pada tema 2 subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia pada muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Kata tanya apa? Untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Kata tanya di mana? Untuk mengetahui informasi tempat. Kata tanya kapan? Untuk mengetahui informasi waktu. Kata tanya siapa? Untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Kata tanya mengapa? Untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Kata tanya bagaimana? Untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Berikutnya, bacalah teks berikut dengan saksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan, pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Kata tanya apa? Pertanyaan: apa yang dimaksud dengan kabut asap? Jawaban: kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kata tanya siapa? Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawaban: warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Kata tanya bagaimana? Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Jawaban: kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Kosakata baru dalam teks kita temukan ada kata kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak, iritasi, kawasan. Pengertian cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Unsur-unsur dalam cerita bergambar yaitu ada ilustrasinya, ada balon katanya, ada panel, dan juga ada paritnya. Nah, ini biasa kita temukan di komik ya, seperti ini. Nah, narasi berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, dan situasi. Nah, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada muatan IPA. Nah, apa materi yang akan kita pelajari? Yaitu cara menjaga kesehatan organ pernapasan.
Cara untuk menjaga organ pernafasan, yang pertama menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Begitu juga seperti saat ini pada masa pandemi, agar kita tidak tertular virus, maka kita menggunakan masker. Yang berikutnya adalah menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dan menanam pohon di lingkungan sekitar. Karena dari pohon nanti udara yang banyak mengandung karbon dioksida akan diolah oleh daun dan digantikan dengan oksigen. Kita lanjutkan. Cara memelihara organ pernapasan. Contoh yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernapasan yaitu dengan makan makanan yang sehat, tidur malam yang cukup, dan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Rokok banyak mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Berikut beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. A. Mudah terserang penyakit lumpuh otak. B. Beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru. C. Menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema. D. Mempercepat kematian sel-sel tubuh. E. Mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Nah, anak-anak ingat, kita kalau ada di sekitar orang merokok juga menjadi perokok pasif, maka hindari asap rokok dimanapun. Nah, sekarang kita masuk di muatan PPKN pada tema 2 subtema 3. Tanggung jawab terhadap masalah sampah. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. 1. Membuang sampah sembarangan. Akibatnya membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. 2. Tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Contoh hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan di masyarakat adalah lingkungan bersih dan nyaman, terhindar dari penyakit, timbul kepedulian, kehidupan masyarakat yang harmonis. Sampah yang menumpuk harus dibersihkan dengan rasa penuh tanggung jawab. Tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tanggung jawab di rumah. Contohnya membantu pekerjaan orang tua di rumah, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah, dan melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Masing-masing keluarga punya aturan sendiri. Tanggung jawab di sekolah. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 2. Ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. 3.
melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. 3. Tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Contohnya, ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, dan melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, kita beralih di muatan IPS. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Contoh, nelayan berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal produksi. Produksi karena menghasilkan ikan. Cara menghargai usaha orang lain. Cara yang dapat dilakukan untuk menghargai usaha orang lain yaitu tidak merendahkan usaha orang lain, tidak mengganggu usaha orang lain, dan tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Terakhir materi muatan SBDP. Langkah-langkah membuat cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk membuat cerita bergambar yaitu menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Berikutnya, menentukan objek yang ingin digambar. 3. Membuat sketsa dengan menggunakan pensil. 4. Tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Dan setelah sketsa selesai, tebalkan dan warnai dengan menggunakan spidol atau pensil warna, krayon atau cat air. Teknik pewarnaan. Mewarnai ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering atau basah. Perhatikan perbedaan teknik kering dan teknik basah berikut. Teknik kering tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media kering, krayon, dan pensil warna. Berikutnya teknik basah. Memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basah, cat air, dan cat minyak. Nah, demikian tadi materi pada pembelajaran tema 2 subtema 3. Baik, silakan dipelajari. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.